Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalam ala sayyidi sadat sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Semua ikutin saya bersama-sama baca bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Semua angkat tangannya yang tinggi, angkat tangannya, semua angkat tangannya yang belakang, semua angkat tangannya. Saya mau lihat sampai mana jamaah. Angkat tangannya semua, yang samping semua angkat tangannya semua. Dadah. Oh pakai ini aja. Sini aja. Lagian saya suruh doa aja ngangkat HP. Masya Allah, udah gitu mending kalau motoin saya ini mah selfie. Ya Allah, sedih banget deh. Udah kayak gitu belakang malah ngangkat asap apa itu, dupa atau rokok ya? Rokok. Iya, Masya Allah. Ayo dah, angkat tangannya. Ini yang serius nih, kalau bercanda doa. Angkat tangannya, ayo. Bukan begini, doa. Ayo baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri. Yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang di dalam nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, amin. Sekali lagi, hadirin wal hadirat, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah. Wabil khusus yang telah Allah muliakan langsung di dalam Al-Quran, yaitu para keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin saya ngadain majelis, di majelis saya datangkan rambut Rasul dari Turki, kumis Rasul dari Turki, rambut janggut, kemudian imamah Rasul dari Turki. Ya, itu ada yang mengatakan itu jangan-jangan replika atau palsu. Saya tidak peduli, yang penting saya dan jamaah kita yakin kalau sudah dengar itu adalah bagian dari Rasul, mau dibilang palsu atau tidak, tetap itu ada sekelumit dari kata-kata Nabi Muhammad, dan saya tetap mencintai Nabi Muhammad dan apapun yang berhubungan dari Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, kalau ini nih tidak ada kepalsuan, tidak ada yang namanya hoax sama sekali, karena ini telah dijaga oleh Allah langsung, keturunan darah dagingnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Di tempat jadi berkah, amin. Dan datang dapat berkah, amin. Dunia akhirat sekeluarganya, amin ya Rabbal. Yang terhormat, yang telah dimuliakan oleh Allah, Al-Mukarram Al-Habib Utsman
bin Yahya Al-Mutahhar. Kita doakan mudah-mudahan beliau Allah kasih panjang umur, sehat afiat, rezeki lancar, halal barakah, urusan yang sulit dimudahkan oleh Allah, yang mudah makin dimudahin oleh Allah, diistiqomahkan dakwahnya sampai husnul amin ya rabbal. Kemudian hadir di tengah-tengah kita juga ya adik kandung saya yang baru 3 hari ya pulang dan baru menyelesaikan karantina. Alhamdulillah, tiba-tiba pengen hadir ke sini, pengen silaturahmi sambang sama antum sekalian, pengen ikut saya dengan undangan antum dan undangannya Al-Mukarram Habib Usman Al-Mutahhar. Beliau namanya Habib Ali bin Ahmad Al-Kaf. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, mudah-mudahan kelak akan bisa menjadi orang yang akan meneruskan panji Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Habib siapa nih? Habib, antum jauh bener lagi duduk di situ. Ini ya Habib, musuhan banget, antum musuh sama mana? Oh enggak. Siapa Habib antum namanya Habib? Habib Abdullah bin Ja'far Al-Haddad. Masya Allah. Kemudian antum Habib juga. Insya Allah ini tempat ini berkah, amin. Banyak keturunan Rasul, nggak main-main. Darah daging Rasulnya gimana nggak mau memandang kita, sedangkan anak cucunya antum rawat dan antum selalu hormati. Luar biasa hadir di tengah-tengah kita, antum selalu undang, antum selalu puji. Mudah-mudahan antum semua selalu dipuji oleh Allah dan Nabi Muhammad. Antum sama nama ibu? Fikri bin siapa? Bin Ahmad Al-Qadri, Masya Allah. Kemudian ada lagi Habib-Habib lain? Fahmi, Habib Fahmi apa marganya? Al-Gadri sama Al-Gadri juga. Antum juga kelihatan Arab ya? Oh ini Habib beneran? Masya Allah. Dan Habib-Habiban. Ya ini siapa Habib siapa lagi? Ali Habib Ali bin Alwi, Habib Ali bin Alwi Al-Mutahhar. Masya Allah, luar biasa. Saya sampai merinding ini. Masya Allah, Imam Syafi'i, bapak-bapak, ibu-ibu, orang alim, dan kita semua ini kalau sholat madhabnya pakai beliau. Tata cara sholat kita, wudhu kita itu ikut sama beliau, betul nggak? Betul-betul aja, beneran tahu apa enggak? Ini saya ngomong begini, paham ke? Paham ke? Paham? Takutnya saya mah kalau ngomong bahasa Sunda nanti keluarnya aing macan. Repot, bener nggak? Waduh, makanya mah ini saya pakai bahasa begini tahu? Paham tuh? Paham? Paham? Itu doang bahasa saya. Ya, Masya Allah, paham ya? Nah ini apalagi ini perempuan-perempuan, aku mah biasa nonton sinetron ya. Masa kagak paham bahasa gue? Ya kan? Wajah-wajah menonton Andin sampai hatam, benar? Nah, kemudian Imam Syafi'i kelasnya beliau ketika ada anak keturunan Rasul yang masih kecil, umurnya 6 tahun setengah, belum genap 7 tahun, itu datang ke masjidnya Imam Syafi'i, kemudian sama para masyaikh yang kubar yang sekelasnya Imam Syafi'i ditaruh di belakang. Imam Syafi'i ngomel-ngomel, maki-maki semua ustadz-ustadz, masyaikh, kiai-kiainya. Bilang apa? Kalian semua selalu menghormati orang alim, selalu menghormati kitab-kitab yang ada ilmu di situ, sedangkan pembawa ilmu risalah Nabi Muhammad punya keturunan kau taruh di belakang. Kalian semua tidak ada adabnya sama sekali, maka bagaimana Allah akan mencintai anda sekalian? Tuh Imam Syafi'i, Masya Allah. Ada orang sono, Imam Syafi'i bukan, Habib bukan, apa bukan, menghormatin Habib kagak. Masya Allah, luar biasa. Ini mah mungkin derajatnya lebih tinggi dari Imam Syafi'i, benar nggak? Ya, Syafi'inya tapi bukan Syafi'i, ya, bukan Imam Syafi'i tapi Imam Saiki. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ini Habib juga bukan?
Tapi antum wajah-wajah Arab ya? Sultan Anda, Sultan. Kurus banyak. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Lihat sama sorbannya aja. Luar biasa. Kemudian hadirin hadirat ya yang hadir di Mushola Ikhlas babakan Ciobet, betul? Ciobet. Ini Ciobet kan? Ini bapaknya dia kebetulan namanya Haji Obet. Nah, kemudian hadir di sini juga Kiai Duduk. Mana beliau orangnya? Kiai Duduk mana Kiai? Hah? Yang nyoting? Yang nyoting? Situ Kiai? Oh, bukan. Mana Kiai Duduk? Mana? Mana apa bahasa sininya mana apa? Di. Endi? Endi? Enggak hadir. Kemudian Kiai Yi. Oh, Masya Allah. Beliau yang menjemput saya, khidmah luar biasa hebat beliau. Masya Allah, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Kemudian Kiai Isom mana? Masya Allah, yang minumnya sampai habis 2 gelas. Ya, Kiai kan juga manusia, betul? Kiai juga manusia kan gitu. Masya Allah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun yakinlah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada antum sekalian. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, saya boleh nggak nyambung pembicaraannya Habib Usman dan Habib Ali? Boleh? Boleh? Tapi sampai subuh boleh? Boleh? Ini pengajian jalan sampai subuh mau? Mau? Ya udah situ ngaji aja sama Habib Usman, saya mau pulang. Atau sidang ceramah sama Kiai Isom. Lanjut hadirin. Jadi saya mau nerusin. Ini biar cair nggak apa-apa ya, kita bercanda sedikit ya. Masya Allah, ini kenapa sih panitia tega banget? Itu biasanya harusnya panitia itu merapikan posisi jamaah, betul? Iya, yang cewek-cewek yang bening-bening di depan, yang nenek di belakang, nih tolong geseran dikit. Gitu ya. Oh iya. Di mana nih? Di situ pegang dia. Jadi ngelanjutin pembicaraannya Habib Ali. Itu Tarim itu adalah nama kota. Dulu saya belajar di sana juga. Kalau beliau di kuliah universitas, makanya punya yang namanya legalitas sarjana. Kalau saya di pesantren murni, kita ngaji kitab salam. Saya di tempatnya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Mudah-mudahan beliau kasih panjang umur, sehat afiat. Nah, kalau Habib Ali di tempat Profesor Dr. Habib Abdullah Baharun. Ya, mudah-mudahan Allah kasih panjang umur, sehat afiat. Ya, itu ulama-ulama kaliber besar yang ada di Tarim. Nah, saya juga kalau melihat nih keadaan Tarim, Masya Allah, luar biasa sekali. Pengen tahu nggak soal Tarim? Pengen tahu? Pengen tahu aja atau pengen tahu biasa aja? Nah, pengen tahu banget. Jadi gini, jadi gini, di Tarim yang saya rasakan pertama, itu kalau seandainya mau cerita keberkahan, berkah banget. Sampai kalau tiap orang nanya sama saya, Habib berapa lama dulu di Tarim? Saya selalu menjawab dengan perkataan yang sama dimanapun, baik itu yang nanya orang biasa, kiai, ustadz, Habib, terus orang luar biasa, orang gaib, dia kan Ratu Kian Santang, kemudian Nyi Roro Kidul, tuyul, ada tuyul hadir di sini, ada tuyul hadir, mana dia orangnya? Ini Bib tuyul pakai peci. Itu saya jawab. Di Tarim saya cuma sebentar aja, paling sedetik 2 detik doang. Sebentar di Tarim itu, tapi yang paling penting itu di Tarim dapat keberkahannya.
Jadi orang kalau seandainya membandingin, saya pernah ketemu soalnya sama seorang kiai yang datang betul ke Tarim. Begitu datang ke Tarim, memang betul saya memang alumni sana, saya memang tahu keadaan di sana, dan apa yang kiai ini bilang memang betul. Apa itu kiai bilang? Saya datang ke Tarim jauh-jauh, ngabisin bekal jauh-jauh banyak. Ternyata di sana keilmuannya begitu-begitu aja, yang dikaji ya itu aja, katanya begitu, kata kiainya. Saya bilang, Kiai, mohon maaf sekali, Anda boleh alim, Anda boleh mengetahui setiap kitab dan fan ilmu apa saja, tapi sayang Anda tidak dapat keberkahan. Kenapa saya berani ngomong seperti itu? Mohon maaf, walaupun kita di Tarim mengerti keadaan di sana itu sama seperti Indonesia, dikaji sama, yang dipelajari sama, keilmuan sama, tapi yang dibedakan itu keberkahannya. Satu ilmu yang didapat di kota Tarim itu bermanfaat untuk ribuan bahkan jutaan orang. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Satu ilmu aja, coba tadi yang saat disampaikan sama Habib Ali, satu ilmu aja tentang zamba, tentang kewalian, banyak di di Tarim itu wali-wali, kan gitu-gitu aja. Tapi yang semacam itu bisa masuk ke lubuk hati dan bisa menjadikan seorang bertobat kepada Allah, bisa menjadikan seorang kenal akan keesaan Allah, akan kehebatan Allah yang mana memiliki para wali-wali tersebut. Betul? Berapa banyak dari antum yang tadi langsung tertunduk, malu, berasa itu mereka wali, kekasih Allah, orang-orang yang selalu membersihkan hati, suci bersih. Saya bukan apa-apa. Berapa banyak yang merasa bahwa kita bukan apa-apa gara-gara mendengar ada wali, kemudian kita bukan wali. Berapa banyak yang menjadikan orang berubah gara-gara kalimat di sana banyak wali. Udah cukup kalimat itu aja, berapa banyak orang taubat gara-gara itu. Berapa banyak orang jadi tahu diri gara-gara itu. Kenapa? Karena ada keberkahan. Ada keberkahan, itu baru satu ilmu yang disampaikan oleh Ali, belum ilmu-ilmu yang lain. Jadi kalau mau dibandingin salah, bukan makom perbandingan di Tarim itu, tapi makom keberkahan. Jelas nggak? Halo, jelas? Masih nafas semuanya? Coba nafas dulu. Ayo tarik nafasnya, tarik. Bentar, tunggu 2 jam. Buang. Jadi hadirin, maaf sih awam mulu nih. Kalau seneng DM aja di Instagram. Saya nggak iklan Instagram saya Muhammad bin Ahmad Al-Kaf, enggak. Saya nggak iklan bin Ahmad, tenang aja, Instagram saya Muhammad.Elcaf, enggak. Jadi lanjut. Keberkahan yang dicari, keberkahan. Bahkan di sana kebayang nggak? Pasir di Tarim, pasir. Ada namanya di Tarim itu namanya pasir inat. Apa namanya? Pasir inat. Ulangi. Namanya pasir inat. Anak kenalin. Namanya apa? Pasir inat. Pasir inat. Sekali lagi. 1, 2, 3. Apa namanya? Pasir inat. Lebih keras. Apa namanya? Pasir inat. Pasir inat itu adalah pasir yang ada di lokasi kota Inat. Kalau Tarim itu kan kota, ya, di satu ibu kota namanya Hadramut, negaranya negara Yaman. Itu Tarim. Ada lagi Inat, ya, di wilayah Hadramut, ibu kotanya, kemudian negaranya Yaman. Begitu. Nah, di Inat itu belum Tarimnya, belum, baru Inatnya doang. Ada namanya Syekh Abu Bakar bin Salim, keturunannya nyambung sampai Habib Abdurrahman As-Segaf, sampai Sayyidina Al-Faqih Muqaddam. Ternyata ini yang namanya Habib Abdurrahman Segaf, yang namanya Faqih Muqaddam, dikuburnya di Tarim, dan makomnya lebih tinggi dari ini Syekh Abu Bakar bin Salim. Coba perhatikan, baru cucunya doang. Baru siapa? Cucunya doang. Di sini cucu apa bahasanya? Susu. Nah, incu. Ya, Masya Allah. Baru incu. Betul nggak? Ini pada ketahuan lah tuh. Ya. Jadi masalah cucunya doang itu menciptakan yang namanya pasir inat. Pasir inat
Itu saya, orang-orang yang ada di Tarim dan keluar dari Tarim, mereka membuktikan tiap yang sakit dikasih itu pasir inat, pasir biasa diinjak-injak. Saya juga nginjak situ. Habib-habib, kiai-kiai, ustadz-ustadz yang ziarah itu diinjak pasir itu. Baru pasirnya aja secuil, diambil, kemudian dimasukin botol, kemudian dibawa ke Indonesia, kemudian itu pasirnya dimasukkan ke air. Itu saya dan orang-orang menjamin insya Allah melalui wasilah keberkahan pasirnya doang, itu penyakit bisa jadi sembuh total. Contoh kejadian nyata ipar saya sendiri, namanya Habib Hasan Ayatullah bin Habib Sagaf bin Mahdi, yang punya pondok pesantren Nurul Iman Parung Bogor. Santrinya sampai hari ini itu 25.000 dan gratis semuanya. Pesantrennya ipar saya. Nah ini Habib Hasan waktu pas lagi sakit mah akut, jadi punya riwayat mah akut. Ada tahu mah ya itu loh, mama misalnya mah, tahu ya mah ya, ini calon mama dari anak-anak kita ya. Itu sih. Coba kalau ini panitia rapi kan nyusunnya yang bening-bening kelihatan semua. Maksudnya air. Lanjut. Jadi ketika punya riwayat mah akut, saya bilang, Beb, ini minum ini nih, ajib. Anak siapin air, anak kasih sedikit aja, secuil dong nih. Anak ambil segini doang, taburin ke air, saya udak-udak, saya fatihahin ke Rasulullah sama itu yang punya kasif itu. Itu riwayat kasif pasir inat atau yang disebut kasif itu. Dulu Syekh Abu Bakar bin Salim waktu pas mau meninggal, namanya walinya Syekh Abu Bakar bin Salim. Siapa namanya? Ulangin, Syekh Abu Bakar bin Salim. Ulangin sekali lagi, Syekh Abu Bakar bin Salim. Termasuk keturunannya guru saya dan gurunya beliau. Kita mondok sama keturunannya Syekh Abu Bakar bin Salim. Namanya Habib Jindan bin Naufal bin Salim Jindan. Mudah-mudahan Allah kasih panjang umur sehat afiat. Saya sama beliau satu pesantren. Nah kemudian ini Syekh Abu Bakar bin Salim ketika waktu pas nazak mau meninggal, kemudian datang Syekh Yusuf, orang yang biasa ngelayanin, bukan Habib tapi dapat berkahnya Habib. Dapat berkahnya Habib. Kenapa? Karena melayani yang namanya Habib. Ketika waktu melayani Habib sampai akhir sakitnya Syekh Abu Bakar bin Salim, memang Allah kasih takdir sakit. Akhirnya itu Syekh Abu Bakar bin Salim didatengin sama Syekh Yusuf. Beb, al-afu, ini saya kepengen makom seperti makomnya antum. Saya kepengen dapat keberkahan sirnya antum, dapat dari rahasia yang mana Allah kasih kepada sehebat ini. Setiap doa diijabah, setiap melangkahkan kaki maka tempat tersebut menjadi masjid, dan sampai sekarang masjidnya makmur. Itu baru kaki ambil langkah sama Syekh Abu Bakar bin Salim, karena beliau keramatnya luar biasa. Tiap roti yang dibagikan maka satu kali suapan orang jadi kenyang makan roti tersebut. Luar biasa Syekh Abu Bakar bin Salim. Nah ini Syekh Yusuf orang biasa langsung pengen minta kayak gitu. Akhirnya ini Syekh Abu Bakar bin Salim bilang, ya udah, kalau pengen dapet saya udah nggak ada lagi. Saya udah nggak ada lagi sir. Saya udah nggak ada lagi kekuatan untuk memberikan kepadamu. Tapi karena sebab semua sirku telah saya berikan kepada keturunanku, sehingga keturunanku mereka mendapat rahasia daripadaku, saya menitipkan sebagian sirku. Saya berdoa kepada Allah supaya sir yang aku miliki saya letakkan ke kasif tadi. Satu wilayah pasir, ya, satu tempat di kuburan di area pemakaman, bukan umum, punyanya Syekh Abu Bakar bin Salim. Nah disitulah ada yang namanya pasir inat. Namanya apa? Pasir inat. Itu sejarahnya. Nah waktu pas Habib Hasan ipar saya kasih itu, alhamdulillah sampai detik ini mahnya nggak pernah kambuh. Sudah berjalan 3,5 tahun lamanya, nggak pernah kumat mahnya. Harusnya dokter
di Gatot Subroto Jakarta minta untuk Habib Hasan operasi karena supaya disembuhkan mah akutnya biar normal lagi. Ternyata atas izin Allah melalui yang namanya kasif tadi pasir apa? Akhirnya tanpa pakai operasi mahnya nggak pernah kambuh sampai sekarang. Alhamdulillah Allah kasih sehat afiat. Nah, Anda juga masih punya di rumah kasih itu. Jadi ada orang yang sakit, kadang saya kasih pasirin ada Allah kasih sembuh. Tapi itu semua atas izin Allah. Bin Salim sendiri yang punya kewalian itu kan tetap sakit. Memang Allah kasih izin sembuh, ya sembuh. Tidak dikasih sembuh, artinya Allah punya rahasia lain. Apa rahasianya? Yang pertama ngangkat derajat, yang kedua hapus dosa. Karena ada dosa yang nggak bisa Allah ampuni kecuali harus sakit dulu. Makanya banyak orang sakit karena ada dosa yang diperbuat, sehingga Allah kepengen dia meninggal husnul khatimah, masuk surga dalam keadaan baik. Tapi gimana cara ngapusnya? Dikasih sakit dulu. Makanya bersyukur orang-orang yang sakit. Tapi ana berdoa mudah-mudahan tiap yang sakit Allah kasih sembuh. Amin. Ya Rabbal. Termasuk yang sakit hati ada sakit hati sama bininya ada bininya ngomel terus ada sakit hati sama temennya ada hadir di sini orangnya yang suka sakit hati ada sakit hati sama mantannya ada Masya Allah. Karena kebanyakan cinta dalam diam. Tahu cinta dalam diam? Kamu diam, akhirnya dia nikah sama orang lain. Nih, ya itu kalau seandainya kita yang sakit apa aja, mudah-mudahan dapat pengampunan dosa dari Allah. Amin. Terus yang sakit jiwa ada hadir di sini orang yang sakit jiwa ada. Mana orangnya, tunjukkan. Hah? Belakang ada apa? Ada bahasa Inggrisnya ya? Ayah. Oh, itu bahasa Sunda ya. Ayah. Yang sakit jiwa ayah, mana orangnya? Ada yang sakit jiwa, batal kita menikah. Ada yang sakit macam-macam, jerawatan ada, sakit kurus nggak bisa gendut ada, yang gendut nggak bisa kurus ada, sampai saking gendutnya nggak bisa keluar masuk pintu ada. Mana dia orangnya? Waduh. Mudah-mudahan nih berkah kita cerita tentang tarif Allah kasih sembuh total semua penyakit apapun. Kita, keluarga kita, orang tua maupun orang-orang yang kita sayangi. Amin ya Rabbal. Hadirin, ini lanjut apa udahan aja? Lanjut apa udahan? Sallu ala Nabi Muhammad. Semua ini berhubungan dengan maulid. Tarim Yaman kenapa bisa jadi berkah? Karena ada sebabnya. Apa sebabnya? Karena sebab doanya Nabi kita Muhammad. Karena sebab berkahnya Nabi Muhammad berdoa, Allahumma barik li yamanina fi yamanina wa fi syamina. Ya Allah, tolong berkahi Yaman yang kami miliki dan Syam, yang negeri Syam yang kami miliki. Syam sekarang jadi negara apa? Ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Syria, naam. Ya Allahumma, ya Allah, berkahi Syria dan berkahi Yaman. Dulu namanya Syam, sekarang ganti Syria. Ya, berapa banyak, lihat Syria hari ini Suriah, kalau antum lihat itu tiap hari dibombardir sama Amerika. Zalim sekali, sampai semua rumah dibasmi, diteror, pesawat jatuhin bom, hancur. Tapi sampai hari ini
itu Suriah tetap masih ada orangnya dan penduduk asli Suriah. Kenapa bisa masih ada? Karena Allah masih tetap menjaga mereka. Karena nanti ketika Imam Mahdi turun, itu penduduk Suriah lah yang akan menjadi pengikut utamanya Imam Mahdi. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Luar biasa, dikasih berkah tetap ada aja. Coba itu bayangin. Ini kampung apa namanya? Ciobet ya. Ciobet. Dibom, alhamdulillah. Kan bomnya bukan bom kentut ini. Ada yang bukan kentut ada. Bomnya luar biasa. Bau amat. Ada yang bukan kentut ada. Ada. Dikit-dikit kentut ada. Hadir di sini. Mana dia orangnya tunjukkan? Hah? Ada nggak? Aduh, cantik tukang kentut. Lanjut. Coba kebayang. Lanjut. Habis Ciobet, ya kan? Karena nggak dapat doa Nabi. Nah kalau soalnya dapat doa Nabi, ya makanya dimunculkan ulama-ulama pun tetap masih ada di Suriah. Orang-orang pada belajar masih banyak di Suriah. Orang alim banyak di Suriah dan juga di Yaman sampai hari ini. Karena berkah doanya Nabi itu baru doa beliau. Makanya kalau seandainya kita semua yang hadir maulid, kemudian berat untuk selalu hadir maulid, berat untuk mempelajari Nabi Muhammad, maka bagaimana Nabi Muhammad akan mendoakan kita? Maka bagaimana kita akan diberkahi oleh Allah? Kalau keturunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ulama Rasul yang ada, kita sia-siakan mereka, maka bagaimana Rasul akan memberi perhatian sama kita, sedangkan kita tidak ada perhatian sama hal tersebut? Makanya penting deketin Ustaz, Habib, Yai, ulama, hadiri majelisnya, selalu istiqomah. Kenapa? Supaya dapat doa Nabi. Negara aja, satu negara, mohon maaf, satu negara, ketika dapat doanya Nabi hasilnya kayak gitu. Maka bagaimana kalau cuma Rasul mendoakan diri kita satu persatu? Ente siapa namanya? Dani. Ya Allah, misalkan ini gara-gara Dani istiqomah. Ya, Dani istiqomah hadir pukul apa? Kamu pukul apa tadi? Aku tak mau. Pukul hadroh, ya kan? Itu pukul hadroh atau pukul orang? Pukul hadroh kan masih mending, makanya kalau pukul orang kan zolim, betul? Ya, apalagi memukul hati wanita, betul? Masya Allah. Nih, jadi ketika Dani istiqomah begitu, Nabi memperhatikan. Ketika dapat perhatian Nabi itu tiap malam Jumat, amalan kita semua ini umat Rasulullah disetorkan sama Rasul Sallallahu ala Nabi Muhammad. Tiapnya maksiat dimintakan ampun, didoakan khusus sama Allah. Tapi ada orang-orang yang mana ketika disetorkan amalnya jelek sampai Nabi bersedih dan menangis setiap malam Jumat. Namun ada orang yang selalu istiqomah hadir maulid Nabi, orang itu akan diingat Nabi dan akan selalu mendapat doa Nabi dunia akhirat. Dia orangnya dapat berkah terus. Mudah-mudahan termasuk kita semua, amin. Ini Dani juga, ketika itu malaikat bawa amalannya Dani. Wih, malam ini malam apa ini? Malam Minggu. Asik, malam Mingguan kita. Malam Minggu Dani berangkat maulid. Malam Minggu Dani lagi baca sholawat, senyum terus, Rasul didoakan terus. Itu lagi bapak mana nih? Satu lagi, Beb, tunjuk satu orang, Beb. Jangan itu bicara itu. Oh, bapak itu Masya Allah yang putih bersih, Masya Allah bercahaya. Ya. Pak, ini yang nomor 3 dari belakang. Bapak siapa Pak namanya Pak? Iya Bapak. Siapa apa bahasa sini ya Pak? Sahat. Bapak sahabat. Pak Mumu. Pak Mumu. Malam Jumat hadir pengajian Yasinan. Malam Minggu bareng sama Habib Usman Mutahar. Malam ini senang didoakan Pak Mumu. Mudah-mudahan Pak Mumu sekeluarga dapat berkah. Pak Mumu sekeluarga tiap doa diijabah. Mudah-mudahan Pak Mumu yang sudah nikah semoga nikah lagi. Jahat Pak mereka.
Ya Allah. Muridnya Usmani gara-gara coba murid saya doa yang lain. Mudah-mudahan yang mudah nikah sakinah mawaddah warahmah. Tapi saya doain Pak Mumu doang. Enggak ini semuanya mudah-mudahan yang mudah nikah sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal. Dan yang jomblo ada. Tadi ditanya sama Habib Ali, yang jomblo ada tapi mana wajahnya? Coba tunjukkan muka jomblo. Yang belum nikah mana? Mana? Yang sini. Ada? Yang belum nikah mana wajahnya? Hah? Betul, tuh nenek-nenek di belakang aku. Mudah-mudahan Anda semua yang belum nikah dengan nenek-nenek. Dengerin, lu jangan ngeremehin, nenek-nenek juga cewek dia. Lu mau dapat kambing, dapat cowok juga mau lo. Mendingan aja Anda nenek. Jadi hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dapat doanya Nabi, raih doanya Nabi. Nih, Anda pengen nutup dengan satu perkataan. Kalau kita nggak pantas masuk surga, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, minimal cari orang dalam. Cari orang dalam. Siapa orang dalamnya? Ya Nabi Muhammad, ya ahli tarikh, ulama, habaib kita. Lah ini aduh, maksiat lanjut, pacaran lanjut. Ini orang sini ada yang pacaran ya? Nggak ada mah, kayaknya mah. Dia aja ngomong jomblo, pacaran sama tiang dia. Itu doang mah yang tukang syuting, pacarannya mah sama nyoting. Masya Allah, luar biasa. Ya, kemudian ya. Ada yang maksiat lagi, tukang bohong, nggak bisa jaga lisan. Ada yang kurang ajar sama orang tua bapak ibunya. Ada yang kurang ajar sama suaminya, nakal sama istrinya, kurang ajar sama anak-anaknya. Anak-anak juga nggak ada yang peduli sama orang tuanya. Nggak ada yang berbaik kepada orang tuanya. Nggak ada yang bisa banggakan orang tuanya. Itu dosa-dosa semacam itu. Kalau seandainya kita meninggal, kita bakal diapain? Dikeroyok sama tuh. Ya ahli-ahli neraka. Serbu mau loh digituin. Makanya harus punya orang dalam biar aman. Kalau nggak punya orang dalam sulit. Sekarang aja kalau anda ini jangan dimasukin ke mana-mana ya, ntar habis sana. Kalau anda kepengen tidak karantina, anda kepengen SIM langsung lolos, KTP langsung lolos, vaksin langsung lolos, pakai orang dalam lebih cepat. Kehebatan orang dalam, ya kan? Apalagi masuk surga, ada orang dalamnya lewat Nabi kita Muhammad. Ayolah deketin apapun yang menjadi kecintaan Rasulullah, deketin ahli tarim, deketin ulama-ulama, deketin habib-habib, ustaz-ustaz ya, siap semuanya. Dan terakhir pesan saya, untuk dapetin hati Rasul dengan banyakin baca sholat. Banyakin baca sholat. Saya ingin menutup majelis mulia ini dengan sholawat. Saya mau ajak sholawat semua, mau semuanya? Tolong semua baca sholawat yang keras, yang semangat. Siap? Siap? Siap semuanya? Sallu ala Nabi Muhammad. Baca yang keras. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih atau sallu alaih. Jawab lagi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Habibi ya Muhammad, ya Arusal Hakikat. Mana suaranya? Ya ya Muhammad. Bagus. Ya Rusal Hakikat ini. Mantap. Ya Muayyad ya Mumajjad ya Imam al-Qiblat. Bagus. Semua baca. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
Ambil hati Nabi Muhammad. Jadikan Allah memperhatikan kita karena kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, kekasihnya yang paling dicinta, supaya kita dapat doa Nabi. Lanjut. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Semua anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Lanjut. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Sentuh hatimu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Insyaallah nanti kalau ada pengajian lagi, kalau diundang lagi, insya Allah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah-salah kata. Thank you very much semua, terima kasih banyak. Bahasa sininya apa? Turnun gitu pokoknya dah. Makasih banyak ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi hidup kita, berkahi keluarga kita, berkahi suami istri anak keturunan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kebaikan kita kebaikan yang diterima oleh Allah, kebaikan yang utuh sampai kita meninggal dalam keadaan baik, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadani wa iyyakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan katsiran. Moga-moga orang sadayana melanjutkan keberkahan. Amin. Hati orang semakin khusyuk. Amin ya Allah ya Rabbal